Injil Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 saya akan baca di dalam nama Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab setiap firman Tuhan yang kita dengarkan menjadikan kita semakin memahami Natal itu, Natal yang sesungguhnya. Dan malam ini saudara-saudara kita akan belajar kembali firman Tuhan yang kita baru saja baca. Kita akan belajar dengan tema mengapa orang Kristen merayakan Natal. Mengapa orang Kristen merayakan Natal? Ini sudah Natal ke-7 ya. Seringkali pertanyaan ini saudara-saudara dikeluarkan oleh banyak orang. Karena itu alasan mengapa kita merayakan Natal atau orang Kristen merayakan Natal perlu dibahas. Perlu diberikan pemahaman. Pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa perayaan Natal ini sudah menjadi tradisi kebanyakan gereja, bahkan gereja di seluruh dunia. Pada tanggal 24 Desember dan 25 Desember setiap tahun gereja merayakan Natal, sibuk merayakan Natal. Di sepanjang bulan Desember bahkan sampai Januari sudah perayaan-perayaan Natal ini dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah ternyata perayaan Natal ini, merayakan Natal, memperingati Natal atau mengadakan Natal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab. Rayakanlah Natal, peringati kelahiran Yesus. Tidak ada perintah di Alkitab, saudara-saudara. Tidak ada disampaikan di sana, rayakanlah Natal, peringatilah kelahiran Yesus. Alkitab sama sekali tidak mencatat. Maka pertanyaan ini muncul, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 7 alasan mengapa orang Kristen merayakan Natal. Sebab kalau kita baca dari Matius keempat Injil yang mencatat kelahiran Yesus, tidak ada satupun di sana disebutkan rayakanlah kelahiran Yesus. Peringatilah kelahiran Yesus. Yang ada di sana hanya informasi berita kelahiran Yesus. Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, seperti kita lahir, tidak ada perintah bikin ulang tahun kalau sudah hari hanya saya lahir. Tidak ada perintah, tapi itu dilakukan, itu dilaksanakan oleh orang tua ataupun kita sendiri melaksanakan. Hari ini adalah hari ulang tahunku, maka saya bersyukur saya bikin ibadah. Hari ini adalah hari ulang tahunku, saya bersyukur saya akan pergi ke gereja dan memberikan pengucapan syukur. Saya akan traktir teman-temanku. Itu kan tidak ada perintah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 7 alasan mengapa orang Kristen merayakan Natal. Yang pertama, Alkitab tidak melarang perayaan Natal. Alkitab tidak melarang perayaan Natal. Saudara, kita akan jawab dari 7 alasan ini. Jika Alkitab tidak melarang sesuatu hal untuk dilakukan, maka itu boleh dilakukan. Perayaan Natal, saudara-saudara, jelas tidak bertentangan dengan Alkitab. Sebab apa? Perayaan Natal dapat memberkati orang banyak dan perayaan Natal dapat memajukan Injil. Alasan yang pertama, saudara-saudara, perayaan Natal yang kita lakukan memang tidak ada di dalam Alkitab, tapi perayaan Natal yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu dapat memajukan Injil. Maksudnya apa? Dapat memberikan informasi bahwa Alkitab kita mencatat satu sosok pribadi yang berkuasa yang datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara. Jadi Alkitab tidak melarang juga kalau kita merayakan Natal. Boleh dikatakan perayaan Natal itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan yang datang ke dalam dunia
yang menyelamatkan kita, adalah Tuhan yang melepaskan kita dari keterikatan dosa, adalah Tuhan yang membawa kita keselamatan. Yang tadinya kita binasa, Dia bawa kita selamat. Jadi kalau kita merayakan Natal, Alkitab tidak melarang perayaan Natal. Karena dengan melakukan perayaan Natal, Injil, firman Tuhan bisa maju dan bisa dikenal oleh orang. Kalau kita merayakan Natal, pertanyaan ini saudara mengundang orang ingin tahu kenapa sih orang Kristen bikin Natal. Maka kita akan menjelaskan, kami bikin Natal karena di dalam Natal ada satu pribadi yang berkuasa dari surga turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup saya. Kita bisa jelaskan kepada orang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita bisa memahami dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tantangan-tantangan apa yang datang di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang saya ajukan tadi, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Bukan hanya ditanya oleh yang di luar Kristen, tapi ada orang-orang Kristen juga saudara yang bertanya, kenapa merayakan Natal? Karena di Alkitab, dari keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada catatan di sana yang mengatakan rayakanlah Natal. Kemudian saudara-saudara, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Alasan yang kedua adalah Natal sudah menjadi perayaan resmi orang Kristen. Natal sudah menjadi perayaan resmi orang Kristen. Seluruh dunia, saudara-saudara, pada umumnya sudah mengetahui dan sudah mengakui bahwa perayaan Natal adalah perayaan resmi keagamaan, khususnya agama Kristen. Ini diakui saudara. Bahkan pemerintah kita di Indonesia atau pemerintah di berbagai negara sudah menetapkan tanggal 25 Desember setiap tahun sebagai hari libur nasional oleh Tuhan. Jadi jika pemerintah saja sudah menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari libur dengan tujuan agar umat Kristen dapat merayakan hari rayanya. Coba Bapak Ibu Saudara bikin perayaan Natal di hari lain, orang tidak akan akui. Di bulan lain, orang tidak akan akui. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember sudah ditetapkan oleh berbagai negara bahwa tanggal 25 itu adalah perayaan Natalnya orang Kristen. Alasan yang ketiga saudara-saudara, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Natal sebagai sarana untuk mengingat kasih Allah. Karena Natal saudara-saudara dapat dipakai sebagai alat untuk mengingat kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Tidak mungkin kita melupakan kasih Allah. Kita tidak akan pernah melupakan kasih Allah. Maka Natal adalah momen yang sangat penting di mana kita bisa mengingat kasih Allah. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kita mengingat kasih Allah di dalam kehidupan kita, kasih Allah yang besar. Tentu saudara-saudara, kita bisa mengingat kasih Allah kapan saja. Kita bisa mengingat kasih Allah di mana saja. Tetapi tradisi Natal yang sudah ada turun-temurun dapat kita pakai sebagai sarana untuk mengingat kembali kasih Allah yang paling besar dalam hidup kita. Jadi alasan yang ketiga saudara, mengapa orang Kristen merayakan Natal sebagai sarana untuk mengingat kasih Allah. Alasan yang keempat saudara-saudara, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Yang keempat adalah untuk memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena melalui Natal dapat memperbaharui janji kita, dapat memperbaharui komitmen kita, dapat memperbaharui semangat kita untuk percaya Tuhan. Ada beberapa momen yang seringkali dipakai banyak orang sebagai sarana untuk mengevaluasi diri atau untuk mengintrospeksi diri, untuk periksa diri setiap tahun atau kapan saja saudara-saudara. Tetapi Natal ini saudara-saudara bisa kita jadikan
sebuah perenungan memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Saudara-saudara, alasan yang kelima mengapa orang Kristen merayakan Natal. Yang kelima adalah Natal sebagai kesempatan untuk bersaksi. Karena saudara-saudara, Natal dapat menjadi sarana memberitakan kabar baik kepada orang lain. Waktu orang bertanya mengapa orang Kristen merayakan Natal, kita bisa jadikan momen kita merayakan Natal untuk menceritakan tentang kasih Allah, untuk menceritakan bagaimana Allah melawat hidup kita, untuk menceritakan bagaimana Allah mengasihi kita. Orang kalau bertanya, kita bisa jawab, saudara, bahwa kita punya Tuhan, itu Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan, itu bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan yang dahsyat, yang mau datang ke dalam dunia untuk mencari kita yang hilang. Jadi kita bisa jadi saksi, saudara. Kita bisa menjadi pengantara bahwa Allah kita bukanlah sembarangan Allah yang bisa dipermainkan. Karena itu saudara-saudara, momen Natal adalah salah satu kesempatan baik, kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Lewat perayaan Natal, kita bisa menyaksikan kepada dunia bagaimana kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ketika orang bertanya, kita bisa mengajak saudara-saudara. Kita bisa mengajak seseorang untuk datang mendengar kabar baik. Kita hanya mengajak saja tanpa ada unsur paksaan. Sebab Roh Kudus akan membuat hati orang menjadi percaya. Jadi kesempatan bersaksi ketika orang bertanya, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Itu kesempatan kita bersaksi. Tetapi memberitakan kasih Yesus bagi mereka yang belum percaya kepadanya. Jadi itu bersaksi. Kita hanya beritakan bahwa Yesus itu punya kasih yang baik, yang luar biasa, yang menyelamatkan. Yang keenam, saudara, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Sebagai kesempatan berbagi kasih dengan orang lain. Natal sebagai kesempatan berbagi kasih dengan orang lain. Saudara, kalau kita merayakan Natal berarti tadi saya sampaikan kita merayakan kasih Allah. Kita merayakan, memperingati kasih Allah. Kalau kita memperingati kasih Allah, merayakan kasih Allah, maka saat kita merayakan Natal, di situ adalah kesempatan kita berbagi kasih dengan orang lain. Berbagi kasih itu seperti apa? Berbagi kasih seperti perayaan Natal yang kita lakukan malam ini. Waktunya kita bikin Natal, kita undang lorong 1, lorong 2, lorong 3. Kita undang semua jemaat, dan yang menjadi sponsornya itu lorong 1. Jadi kesempatan lorong 1 berbagi kasih, kesempatan lorong 1 untuk memberikan apa yang menjadi kasih mereka kepada kita. Ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara, yang punya kelebihan. Mereka pergi membagi harta benda mereka kepada fakir miskin, atau mengunjungi tempat-tempat yatim piatu atau panti-panti asuhan. Jadi saudara, Natal adalah kesempatan berbagi kasih dengan orang lain. Waktu orang bertanya, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Karena itu adalah kesempatan kami bisa berbagi kasih. Bisa berbagi kasih satu dengan yang lain. Jadi momen Natal bukan momen untuk kita saling memperlihatkan kehebatan kita masing-masing, tidak, tapi kesempatan untuk berbagi kasih dengan orang lain. Itu yang ketujuh, mengapa orang Kristen merayakan Natal. Maaf, itu yang keenam. Yang ketujuh, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Yang ketujuh adalah sebagai kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman. Kesempatan bersekutu dengan saudara seiman. Saudara tahu, kalau saudara-saudara kita dari kampung lain, bahkan dari Palu atau dari mana, kalau sudah datang Natal, saudara, mereka datang pasian, atau tidak, mereka tinggal dengan kita berapa hari, beribadah bersama-sama. Ya, jadi Natal adalah kesempatan bersekutu dengan saudara seiman.
Kalau ada yang punya saudara jauh, dia rindu, dia datang Natal bersama-sama dengan kita, berkumpul sama-sama. Jadi mengapa orang Kristen merayakan Natal yang ketujuh adalah sebagai kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa sekarang Natal itu dirayakan bukan lagi di gereja, tetapi sudah di berbagai komunitas Kristen. Bukan hanya di gereja saja, di komunitas Kristen, di persekutuan doa ada Natal dibikin di sana. Bahkan rukun-rukun, mereka bikin Natal di rukun-rukun. Nah, besok itu ada Natal rukun besok. Natal rukun RDK, kebetulan mereka undang kita semua. Jadi Natal itu tidak semata-mata dibikin di gereja. Kalau ada persekutuan-persekutuan komunitas-komunitas Kristen, kalau mereka bisa bikin Natal. Itu kesempatan untuk bersekutu sesama orang beriman. Satu iman kita bisa menjadi ajang pemersatu. Ajang bersekutu dengan saudara seiman. Bahkan saudara-saudara di sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah Kristen, tapi sekolah-sekolah negeri pun, sekolah swasta yang ada umat Kristennya sekolah di situ, biasa mereka bikin Natal juga. Natal sekolah, Natal perusahaan. Jadi Natal itu menjadi momen bersekutu sesama orang percaya, seiman. Kalau orang bertanya, kita bisa jawab bahwa kita merayakan kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita rayakan? Yang kita rayakan, yang kita baca tadi di dalam Injil Lukas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab kita bisa merayakannya setiap hari. Kita bisa merayakannya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Kita bisa merayakan secara pribadi. Tetapi untuk bisa bersekutu bersama-sama, ditetapkan tanggal 25 Desember. Untuk kita bersama-sama merayakan dengan saudara seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya agak terbatas menjelaskan ini. Namun saya percaya Roh Kudus akan memberikan informasi-informasi baru kepada kita seputar Natal. Bahwa di dalamnya sentralnya adalah, pusatnya adalah Kristus. Tidak ada yang lain dalam perayaan Natal itu. Satu-satu tujuan kita merayakan Natal, sentralnya, pusatnya itu Yesus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, alasan-alasan ini perlu untuk kita pahami, saudara. Tidak ada dicatat di Alkitab, rayakanlah Natal tanggal sekian. Tidak ada perintah itu. Tapi karena kasih kita kepada Allah, karena cinta kita kepada Allah, Dia datang menyelamatkan kita, maka kita rayakan. Kalau di dalam Injil Yohanes, Alkitab bilang dia datang pada milik kepunyaannya. Jadi dia datang bukan karena tidak ada alasan, dia datang karena kita milik kepunyaannya. Bukan punya siapa-siapa, tapi kita punya Tuhan, kita milik Tuhan. Maka dia datang. Kedatangannya itu yang kita peringati, saudara-saudara. 7 alasan ini yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita.